Bagi kalian yang sedang gagal bayar, kalian harus tonton video ini. Karena video ini akan memberikan kalian kekuatan mental, support, dan juga keberanian untuk tetap tenang melakukan gagal bayar apapun yang terjadi. Karena dengan menonton video ini, teror dari para debt collector, ancaman-ancaman, dan juga hoax-hoax yang mereka sampaikan tidak akan mempan lagi untuk menakut-nakuti kalian. Nah, bagi kalian yang pertama kali gagal bayar atau yang pertama sekali mengalami macet angsuran, tentunya kalian akan merasa sangat ketakutan sekali, ya, karena ini adalah pertama kalinya kalian mengalami hal seperti itu. Itu wajar karena ancaman para debt collector akan datang bertubi-tubi. Makian, cacian, dan juga hoax-hoax yang mereka sampaikan atau mereka buat, serta ancaman-ancaman mereka untuk menyebarkan data-data Anda di media sosial dengan tujuan untuk mempermalukan Anda supaya Anda membayar hutang, yang kesemuanya itu tentunya akan membuat Anda terganggu, membuat pikiran Anda tidak terkendali, Anda jadi stres, mental Anda jadi down. Tapi dengan adanya video ini, maka saya pastikan kalian akan terbebas dari semua itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di video ini kita akan membahas mengenai dukungan pemerintah terhadap mereka yang galbay. Apa benar pemerintah mendukung yang galbay? Mari kita bahas secara tuntas, padat, dan jelas. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dukungan pemerintah terhadap nasabah yang galbay. Sejauh manakah dukungan pemerintah ini? Dan langkah-langkah apa sajakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung mereka yang galbay? Dan benarkah pemerintah mendukung yang galbay? Mari kita lihat. Di video sebelumnya saya sudah memaparkan mengenai putusan MA. Nanti bagi kalian yang belum menonton, harap kalian tonton video sebelumnya tentang putusan Mahkamah Agung mengenai perpinjolan yang ada di Indonesia, supaya Anda tahu seberapa gencarkah pemerintah untuk melakukan perubahan mengenai perpinjolan yang ada di Indonesia. Di mana putusan MA tersebut mengabulkan gugatan 19 orang warga negara Indonesia untuk menuntut perpinjolan yang selama ini penagihannya semena-mena atau perlakuannya semena-mena, dan juga bunga yang dikenakan serta denda yang digunakan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, imbasnya OJK terpaksa membuat regulasi baru, membuat aturan baru, dan menutup beberapa pinjol yang ada di Indonesia yang selama ini mereka beroperasi itu tidak sesuai dengan aturan dan peraturan. Mereka tidak menjalankan peraturan atau aturan yang sudah dibuat oleh OJK. Ditambah lagi, MA juga tidak hanya meminta OJK untuk menutup beberapa pinjol dan juga memerintahkan membuat regulasi baru atau membuat undang-undang baru atau peraturan baru untuk perpinjolan yang ada di Indonesia. Tetapi MA, Mahkamah Agung, juga menuntut atau menyatakan bersalah Presiden RI, yaitu orang nomor 1 di negara ini. Bersalahnya atas ketidakmampuannya untuk mengatasi atau mengendalikan perpinjolan yang ada di Indonesia. Di antaranya yang kena tuntut adalah, yang pertama adalah Presiden sendiri, yang kedua adalah Wakil Presiden, dan yang ketiga adalah Ketua DPR dan juga Kepala OJK-nya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mendukung gagal bayar bagi mereka yang sedang terjerat pinjol, terutama pinjol-pinjol yang ilegal dan juga pinjol-pinjol yang tidak memenuhi syarat. Terlebih lagi pinjol-pinjol yang legal tapi mereka tidak mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Kesemuanya itu pantas untuk digalbaikan, supaya perpinjolan yang ada di Indonesia ini semakin baik, dan juga supaya mengurangi pinjol-pinjol yang nakal dan juga yang bertindak semena-mena, yang membuat keruh dan membuat ribut di masyarakat. Terlebih lagi pinjol-pinjol yang selalu melakukan penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, seperti menagih di luar kondar,
menagih di luar jam atau waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau hari yang telah ditentukan, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, ya. Jadi hari Sabtunya hanya bisa setengah hari dan hari Minggunya pun tidak boleh menagih. Tetapi banyak pinjol-pinjol, ya, debt collector pinjol yang melakukan penagihan di luar ketentuan tersebut. Menagih dengan cara-cara yang kasar, menagih dengan cara main ancam-ancam, menagih dengan cara mengirimkan peraturan atau perundang-undangan yang seolah-olah mendukung kepada pekerjaan mereka untuk menekan nasabahnya supaya nasabahnya bayar. Padahal undang-undang yang mereka kutip itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pinjol. Mereka kutip-kutip, mereka caplok-caplok, atau mereka potong-potong itu undang-undang dan mereka sampaikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka. Padahal sebenarnya undang-undang tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan perpinjolan. Menagih dengan cara mengancam akan menyebarkan data-data pribadi si nasabah karena tidak mampu bayar pinjol. Ancam lapor polisi, lapor RT RW. Pinjol-pinjol yang seperti inilah yang didukung pemerintah untuk digalbaikan, dengan tujuan supaya pinjol-pinjol seperti ini semakin tertekan dan semakin berkurang di negara ini. Maka dengan demikian, maka permasalahan perpinjolan di masyarakat akan mulai berkurang. Karena jika pinjol-pinjol seperti ini tertekan terus dan mereka tidak dibayar, jika mereka tidak dibayar, maka berarti mereka tidak akan dapat uang. Jika debt collector pinjol tidak akan dapat uang, maka berarti mereka akan menjadi debt collector yang gagal. Maka otomatis mereka tidak akan dipekerjakan lagi. Maka dengan demikian, pinjol-pinjol yang seperti ini akan tutup. Mereka akan tarik diri dan menutup usahanya. Itu otomatis terjadi karena hal itu akan membuat mereka mundur sendiri karena mereka tidak dapat pemasukan dari pembayaran angsuran ataupun uang masuk dari nasabahnya. Sejak keluarnya putusan MA terkait tuntutan 19 warga negara Indonesia mengenai perpinjolan, pemerintah melalui OJK dan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk menggodok undang-undang yang menyulitkan pinjol-pinjol baru untuk muncul. Bahkan pinjol-pinjol yang lama pun banyak yang sudah ditutup akibat tidak ikut aturan. Jadi sekarang ini nggak main-main ya. Pemerintah itu sudah melakukan banyak hal supaya atau untuk melindungi para nasabah, terutama dari para perlakuan debt collector yang barbar. Akibatnya debt collector itu sekarang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh berkata kasar, nggak boleh ancam-ancam, nggak boleh main-main fisik, maki-maki. Walaupun pada kenyataannya masih banyak debt collector yang melakukan hal tersebut. Mereka belum sepenuhnya bisa melakukan peraturan itu. Namun, peraturan itu sedang diusahakan untuk segera diterapkan. Itu bisa diterapkan dan ditegaskan. Tapi jangan lupa ya, pada praktiknya pasti ada saja pihak-pihak atau oknum-oknum yang melanggar. Nah, disinilah peranan kita ya Bapak Ibu. Disinilah kita diperlukan. Kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Kita harus bertindak. Jangan diam saja. Kita harus melawan. Kita harus melaporkan atau memviralkan perbuatan mereka itu. Kita bisa melawan mereka itu lewat komenan di sosial media, lewat laporan kita. Contohnya kita melapor ke email OJK-nya langsung. Bahkan bila perlu, kita rekam dan kita viralkan di akun media sosial kita. Ya siapa tahu juga jadi sangat viral ya kan? Dan kita juga bisa dapat penghasilan dari videonya. Selain kita bisa memviralkan mereka supaya semakin heboh dan semakin banyak kejadian-kejadian yang muncul ke permukaan. Dengan demikian, dengan cara-cara ini, kita sudah ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk memberantas pinjol-pinjol yang tidak beradab itu. Karena semakin banyak laporan, semakin heboh di kolom-kolom komentar, semakin banyak bukti-bukti rekaman di media-media sosial yang kita viralkan, itu semua akan membantu pemerintah untuk mendapatkan bukti sebanyak mungkin tentang kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh para debt collector pinjol.
Maka dengan demikian, OJK pun pasti akan segera mengambil tindakan tegas. Sebelum hal ini semakin viral, maka OJK pun akan segera bertindak. Karena tentunya OJK tidak akan mau terulang kedua kalinya tentang perpinjolan yang ada di Indonesia ini, tentang kesalahan mereka yang sudah lalu, yang membuat pemerintah sampai ambil alih lagi seperti tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung lewat keputusannya beberapa hari yang lalu. Jadi teman-teman, jangan takut untuk galbait, karena pemerintah itu sebenarnya mendukung galbait, terutama bagi pinjol-pinjol yang tidak ikut aturan. Tapi jangan lupa ya, bahwa peran serta kita sangat dibutuhkan dalam hal ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian beranggapan bahwa percuma dilaporkan, percuma diviralkan, percuma dilaporkan ke polisi. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dengan banyaknya laporan kita, dengan semakin viralnya perlakuan-perlakuan para debt collector ini, dengan semakin banyaknya komenan-komenan di media-media sosial mengenai kekejaman mereka ini, maka hal itu akan mencuat semakin tinggi ke permukaan dan akan semakin viral. Dan dengan demikian, maka tidak mau tidak ya, pemerintah harus segera ambil tindakan. Tapi intinya hanya satu, seperti yang saya bilang tadi, peranan kita lah yang dibutuhkan dalam hal ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat, jangan kendor. Kerjasama diperlukan untuk kita bisa sama-sama galbait. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.